Cuman orang itu udah ngingetin jangan masuk ketika gue masuk itu maghrib. Gue sempat dikasih tahu nanti kalau kan sampai Mas nih ngeliat apa namanya pangeran berkuda segala macam, hati-hati Mas bisa nggak pulang. Hai bro and sis, kembali lagi bersama saya Al. Di sini saya akan berbagi sedikit cerita tentang pengalaman saya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Saya ingin berbagi sedikit cerita di mana pengalaman pribadi saya tahun 2017 sama. Di sana saya ada tugas kantor yang tidak bisa saya tinggal dan dikejar target, perjalanan ke Jakarta Cirebon, dan dimana saya jalan bertiga, saya, bos saya, dan teman saya, teman baik saya, teman kantor lah. Saya jalan menuju dari Jakarta itu menuju Bandung dulu. Yang dimana waktu itu di saat saya masuk kilometer 97 itu, ya saya melihat sosok putih di pinggir jalan, dan itu posisi ya terbang, benar-benar terbang. Dan saya juga ngeliat, anjir, kenapa ya? Saya udah bilang sama bos saya ngeliat, saya bilang gitu, lihat apa? Itu tadi ada yang terbang, manggil-manggil, tapi saya nyebut istighfar di situ. Sumpah, gue cuma bisa istighfar, astagfirullahaladzim, segala macam gue sebut lah. Itu posisi gue nyetir itu ya, kalau dibilang gue shock, ya agak gugup sih. Gue nyetir agak drop juga. Nah, ya udahlah. Akhirnya ya gue coba melupakan hal itu. Tibanya gue di Bandung, gue tuker mobil pakai mobil kantor yang di Bandung segala macam. Nah, gue jalan lah bertiga. Jadi gue dari Jakarta ke Bandung itu cuma berdua, gue sama bos gue itu cewek. Nah, sampai setelah gue nyampe di Bandung, gue perjalanan Bandung Cirebon. Perjalanan Bandung Cirebon gue itu gue bertiga, dan gue sempet ya mungkin prepare untuk perjalanan gue ke Cirebon, apa aja yang dibutuhkan di sana. Karena gue waktu itu ya, gue dari perusahaan, mungkin ya itu perusahaan security sih, outsourcing, dan gue kejar target. Dan alhasil gue jalan kisaran mungkin jam 4 sampai ya setengah 5 dari Bandung ke arah Cirebon. Di situ gue berjalan itu masih nggak ada apa-apa sih, masih santai. Temen gue yang nyetir, karena posisi gue juga capek yang dari Jakarta, karena satu hari sebelumnya itu ya gue numpuk banget kerjaan gue. Ya sampai Cirebon, sebelum masuk Cadas Pangeran, itu awal cerita gue. Sebelum masuk gue Cadas Pangeran itu, gue sempat makan di warung makan, gue lupa namanya apa. Nah, di situ
gue makan segala macam, gue mau coba karena gue ngejar target kantor, ya mau nggak mau gue harus nyampe pas jam yang ditentukan. Dan akhirnya ya gue coba untuk habis makan itu habis maghrib gue sempat beli rokok, dan gue udah dikasih tahu sama tukang rokok di situ, "Mas, bukan orang asli sini ya?" katanya. "Iya Pak, ya kita dari Jakarta karena ada tugas kantor gini-gini." Gue ceritain sampai akhirnya ya kata bos gue, "Udah jalan aja," katanya. Cuman orang itu udah ngingetin jangan masuk ketika gue masuk itu maghrib. Gue coba habis makan segala macem, ya maghrib lah gue masuk karena nekat ya, karena kita buru-buru juga gitu. Udah dikasih tahu, gue sempat dikasih tahu nanti kalau nekat sampai Mas nih ngeliat pangeran berkuda segala macem, hati-hati Mas, bisa nggak pulang. Sampai dibilang kayak gitu. Gue bilang ya Allah, dalam hati gue ya gue lucu aja gitu, buat kayak gue hal-hal kayak gitu lucu gitu. Ya mungkin ya peninggalan nenek moyang lah apa segala macam. Buat gue sih ya lucu aja sih. Gue mengungkiri ya bahasa orang itu, dan gue coba terobos. Ketika itu posisi hujan deras juga, ya lumayan lah deras. Jalan liku-liku. Pas di pertengahan jalan itu ya kalau dibilang ada kejadian aneh sih buat gue. Temen gue itu kayak orang kemasukan, posisi nyetir mobil. Itu asli gue paniknya setengah mati gue panik. Bos gue ya mungkin dia orang ini ya beda agama gitu, gue kan Islam gitu. Bos gue itu Kristen, dia cuma bisa berdoa. Di belakang gue udah dilihat dia dari kaca spion tengah, dan gue lihat dia cuma berdoa doang, udah nggak bisa ngapa-ngapain karena posisi mobil itu ya kurang lebih 100 km per jam lah. Karena gue ngejar kenceng ya di situ, ngejar cepet biar cepet nyampe Cirebon. Tapi ya di situ ya kalau gue bilang itu teman gue itu tiba-tiba kayak orang kemasukan, bengong, terus dia sampai ya kalau buat gue sih gila juga sih. Gue bilang anjir nih orang udah kesurupan bisa Islam masih bisa nyetir gitu. Gue panik sepanik-paniknya. Gue bilang gue cuma bisa istilahnya ngomong istighfar doang dah di kupingnya dia. Astagfirullahaladzim bro, sadar, cuma gue gitu doang. Dia ngomong pakai bahasa Sunda dan gue nggak ngerti artinya itu apa. Cuman yang gue paham itu mungkin ya gue sedikit paham bahasa Sunda, yang sampai akhirnya dia bilang tolong kembalikan. Gue nggak bisa bahasa Sunda tapi gue bisa ngertiin gitu. Tolong kembalikan batu yang diambil, kayak gitu. Gue bingung dong. Gue bilang batu apa? Sedangkan gue bilang ya gue di sini nggak bawa apa-apaan. Gue bilang cuma perlengkapan kantor. Gue disuruh balikin batu. Bingung gue asli. Udah akhirnya teman gue ditepok sama bos gue dari belakang 3 kali tuh. Sadar yuk gitu. Dan akhirnya sadarlah temen gue itu. Temen gue sadar. Dia coba, gue tanya, lo kenapa bro? Enggak, gue gak kenapa-napa, dari tadi gue nyetir katanya. Astagfirullahaladzim, di situ gue bilang, lo tau nggak, lo tadi ngomong bahasa Sunda segala macam gini, gue jelasin kan. Enggak, gue nggak sadar. Nah, abis kejadian dia kesurupan itu rem blong. Mobil remnya blong. Wah, di situ benar-benar kalau dibilang makin panik. Mobil sehat kok tadinya. Udah kita cek lah.
udah gue cek segala macam, mobil sehat, tiba-tiba blong. Dan alhasil keluarlah gue sampai ke daerah mau masukin Cirebon lah, udah lewatin Cadas Pangeran. Di situ mobil normal, remnya normal lagi. Gue cuman berpikir, gue bilang gila, dari gue jalan Jakarta sampai Bandung gue udah nemuin gitu. Dan dari Bandung ke Cirebon, gue bilang gue bener-bener, gue bilang ya kalau dibilang gue nggak ngeliat apa-apaan, cuman kejadian itu ya buat gue ya mistis sih. Gue bilang dengan hal-hal yang pas orang warung gue ngasih istilahnya ngomong ke gue, jangan lewat mas pas maghrib segala macam. Terus temen gue kesurupan pakai bahasa Sunda lah, ngomong batu apa dalam hati gue. Udah akhirnya gue melupakan itu dan gue coba istilahnya menjalani lah sampai Cirebon ini pekerjaan gue. Dan bos gue ini kebetulan penasaran, nanya lah sama gue, tadi kayak nyebut batu-batu gitu. Batu apa Drill? Dia bilang, gue nggak tahu. Gue bilang gue nggak bawa apa-apaan. Dan batu itu batu apa? Gue nggak tahu. Gue bilang. Dan gue coba korek-korek lah temen gue ini, karena gue penasaran. Akhirnya dia jujur sama gue. Dia jujur sama gue itu, dia nemuin batu setelah mungkin gua ke warung itu, dia nemuin satu batu dan menurut dia itu batunya lucu, bentuknya I love you man, bentuknya I love you, warnanya merah batunya. Itu dikantongin sama dia ternyata. Dan akhirnya ya kita mencoba untuk nanti mungkin pas balik itu coba mau balikin batu itu. Tapi rasa kepercayaan, istilahnya rasa penasaran gue gitu, rasa penasaran gue tuh gede banget di situ. Masa sih, gue bilang, pas di saat gue masuk situ gue bilang rem sampai blong segala macem, dan gue ngalamin hal-hal kayak gitu. Gue bilang gila, gue bilang penasaran gue. Dan akhirnya di situ gue coba, bos gue ngajakin setelah kerjaan kelar, gue di Cirebon coba jalan-jalan ke daerah, gue lupa nama daerahnya, cuman di situ ada goa, ada apa ya, mungkin kayak keratonnya Cirebon, yang dimana ada pemandian para raja katanya, dan akhirnya gua ketemu sama kuncen di sana. Dia langsung negor gua, "Hai Adril," katanya, "kok dia tau nama gue?" gitu. Gue makin bingung di situ. Kok nih kuncen tau nama gue? Nama kamu Adril kan? Disebutlah nama panjang gue. Shock lah gue bilang. Bos gue pun bingung. Lah emang lu kenal katanya? Lah kenal aja baru ini bu, saya bilang. Jujur aja bu, saya bilang. Saya baru ini ke Cirebon dan saya baru tahu. Gue bilang. Sampai akhirnya ya gue disuruh mandi di satu pemandian para raja kayak gitu. Ya mungkin bukan yang buat umum ya. Jadi benar-benar ya tempat pemandian khusus lah yang gue coba masukin di sana, di antara sama si kuncen itu. Gue mandi segala macam, disuruh mandilah gue bertiga, mandi di sini udah disiapin katanya. Wah bingung, makin bingung gue ya. Gue bilang gila, gue disiapin apaan? Bisa pulang gak dalam hati gue? Gue dalam hati gue tuh yang masih ngerasain gue mandi enggak, bener asli yang gue rasain kayak gitu. Tapi ya gue mencoba memberanikan diri karena rasa penasaran gue tuh gede banget.
Asli penasaran gue gede banget. Dan hal-hal kayak gitu tuh buat gue tuh bikin gue penasaran. Dan akhirnya ya gue coba mandi lah segala macam. Tempat itu, di goa itu, gue ngeliat satu sosok. Yang dimana sosok itu ya cantik banget, nggak bohong gue. Sampai gue tuh berpikiran, gue bilang, anjir, kapan gue punya calon bini kayak begitu. Konyol sih pemikiran gue, cuman ya emang cantik banget. Dan pakai baju, ya kayak baju Jawa komplit, atasnya itu tuh pakai ronce-roncean melati segala macem lah. Itu asli gue nggak bohong, cantik banget. Sampai akhirnya itu gue selesai mandi, ya gue baliklah gue ke hotel. Gue balik ke hotel segala macam buat istirahat. Mungkin gue balik besok istirahat. Nah gue cerita tuh malamnya sama teman gue, lu tadi lihat nggak bro pas di pemandian itu yang kita mandiin? Gue bilang, lihat apaan bro? Cewek bro, cantik banget yang di atas batu. Gue bilang, gue ngasih tahu dia posisinya lah, dia berdiri itu di mana, di atas batu pakai selendang warna merah segala macam. Gue jelasin bla 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 bla. Sampai akhirnya temen gue bilang, ah lu gila kali, gue nggak ngeliat apa-apaan. Dibilang gitu. Makin bingung gue, makin deg-degan. Dalam hati gue, kenapa gue doang yang diliatin ya? Akhirnya besokannya gue balik, kelar pagi segala macem, gue balik ke Bandung. Dan gue balik ke Bandung itu mungkin di sekitaran sore lagi. Rasa penasaran gue gede di situ. Gue gantian sama temen gue. Gue bilang, gue yang bawa mobil bro, gue yang nyetir. Karena gue penasaran, masa iya rem sampai blong hari yang sebelumnya ya. Pas gue sebelum sampai sana tuh gue bilang masa rem blong segala macam, gak percaya gue. Dan akhirnya ya gue nyobain sendiri. Gue posisi hujan juga, hujan deras, jalanan liku-liku buat gue di situ. Gue di situ cuma bisa ngebuntutin bis Hiba atau bis apa gitu, gede banget sih pak. Gue ikutin, itu kisaran 100 km per jam juga. Dan di pertengahan, di tengah-tengah itu asli bener, rem gue blong. Nggak bohong gue, rem gue blong. Gue di situ cuman gimana caranya, gue bilang gue nginjak rem udah nggak bisa, cuma istilahnya gue ngegas serba salah. Gue nginjek kopling, mobil ngelos, tapi pinggir gue jurang. Asli di situ panik. Kalau dibilang panik ya sedikit panik, cuma gue nggak coba untuk ngomong sama temen gue kalau rem itu blong. Biar gue mikirnya di situ biar nggak semua panik ya, biar bos gue nggak panik, temen gue nggak panik. Gue coba dikit-dikit ngocok tuh rem tangan gue kocok dikit-dikit biar gue bisa ngerem lah seenggak-enggaknya. Dan keluar sekitaran mungkin jam 7 ya. Jam 7 itu gue udah ngerasain kok gue kayak diputer-puter di jalanan ini terus. Pas di saat rem gue blong itu, gue bilang kok jalanan gue gak habis ya. Yang mungkin dari sudut pandang gue, jalan itu kayak gak habis buat gue. Kayak gue udah lewat sini, kok gue lewat sini lagi gitu. Kayak gue diputer-puter. Gue baru bisa keluar dari Cadas Pangeran itu, rumah makan gue yang pertama sebelum gue masuk itu jam 8:30 sampai jam 9 malam lah, kisaran jam segitulah gue nyampe sana. Dan gue pun dalam hati gue, gila gue kemarin kesini aja cepet gitu loh, kok gue pas balik bisa kayak orang diputer-puter. Di situ gue bingung jujur aja, gue bilang kok gue diputer-puter ya. Gue diputer-puter kayak gue bilang ini tempat kayak udah gue lewatin gitu kan. Ya namanya gue nyetir kan, gue fokus gitu.
Cuman yang posisi rem gue blong di situ. Dan akhirnya gue berhenti lah. Pas udah keluar itu gue berhenti di warung yang gue beli rokok. Ngobrol lah gue sama pemilik warung di situ. Saya jujur aja Pak, kemarin saya sempat istilahnya gue bilang sama dia, ya saya mungkirin lah bahasa-bahasa bapak segala macam, tapi saya ngalamin akhirnya. Alhamdulillah Mas, katanya. Mas masih dikasih selamat, katanya. Kalau istilahnya Mas sampai gak, istilahnya dia bilang tuh sampai Mas diliatin sosok itu, katanya, sosok si pangerannya, udah Mas gak bakal pulang, mungkin dibawa, diajak ke alamnya sana, katanya. Gue bilang dalam hati gue, alhamdulillah, dalam hati gue masih bisa selamat ya. Dan akhirnya gue bilang sama teman gue suruh balikin lah batu itu. Bro, balikin bro batunya bro, gue bilang. Lu ngambil dari mana? Gue bilang, di sini tempatnya kemarin, katanya. Ya udah, akhirnya ditaruh lagi lah di tempat semula dia ngambil batu itu. Gue bilang, ya misi segala macem lah, istilahnya misi-misi lah, gue baca Al-Fatihah segala macem, mungkin ya menurut gue buat penunggu di sana lah, yang mungkin menurut gue belum tenang apa segala macem, ya gue coba untuk mendoakan. Akhirnya taruh batu itu, gue selesai. Istilahnya gue balik lah ke Bandung, ke kantor yang di Bandung. Gue balik ke kantor yang di Bandung, gue langsung balik ke Jakarta. Dan di tol Cipularang lagi kejadian lagi, gue ngeliat. Gue benar-benar ngeliat itu di kilometer 99 sebelum masuk 97 lah, 99. Itu sosok yang sama manggil-manggil gue lagi. Dan gue bilang sama bos gue di situ, Bu, saya ngeliat lagi Bu. Udah kamu baca istighfar kayak agama kamu kayak apa kayak segala macam, katanya. Yang penting kita selamat. Udah siap Bu. Udah gue akhirnya ya gue coba istighfar lah segala macam, gue baca apa aja. Sampai doa makan gue baca. Saking gue, ya kalau dibilang bego ya bego ya. Gue bilang, cuma gue panik di situ. Gue bilang sampai doa makan gue baca gitu. Maksud gue lucu juga sih, gue bilang. Gue sampai saking gue nyetir tuh panik. Dan akhirnya udah di kilometer ya 97 itu emang gue ngeliat sosok yang sama, posisinya terbang. Dia nggak nginjek tanah, bener-bener terbang melayang dan manggil-manggil. Di situ yang gue mungkin kalau gue fokusin ya, gue sempet fokus. Itu gue ngerasa kayak ya gimana ya, yang gue rasain tuh kayak gue ngerasa kayak kepanggil gitu, pengen belok mobil gue. Sampai akhirnya ya gue coba untuk fokus ke arah depan lah, nggak ngeliat ke arah si sosok ini gitu. Dan akhirnya gue sampai di Jakarta. Dan itu satu pengalaman buat gue yang ya dibilang percaya nggak percaya, dibilang nggak percaya ya gue harus percaya karena gue ngelakuin, istilahnya gue ngerasain langsung. Ya mungkin itu aja sih dari gue, pengalaman pribadi gue yang gue alamin. Oke, mungkin itu cerita dari saya. Kita bisa mengambil pelajaran, dimana jangan pernah mengambil hak yang bukan hak kita. Sekian dari saya Al, bersama tim AB Stories. Kita tunggu cerita-cerita selanjutnya. Bagi kalian yang menyukai channel ini, silakan subscribe, like, komen, dan share ke sahabat-sahabat kalian semua, agar kita bisa terus membagikan kisah-kisah nyata selanjutnya. Jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, agar kalian tahu cerita terbaru dari kami.